Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom, apa kabar? Saya yakin bahwa pagi ini ibu-ibu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita karena penyertaan Tuhan Yesus. Ibu-ibu, kita ketemu dalam renungan pada pagi hari ini. Kita akan membaca sebagian pada firman-Nya dan kita akan menggumuli agar supaya kita mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, marilah kita masuk ke dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, mengucap syukur atas kesempatan ini Tuhan, di mana kami bersama ibu-ibu boleh menghadap kehadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur karena penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami semalam. Dan pagi ini kami boleh Engkau bangunkan dengan keadaan sehat dan penuh sukacita. Terlebih Engkau memberikan kepada kami hari baru yang Engkau ciptakan, yang boleh kami nikmati. Tuhan, kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Tolong sertai hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mengampuni segala dosa dan kelemahan kami, karena hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Terima kasih Bapa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman pada pagi hari ini yang akan kita baca bersama yaitu dari Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-21 dan yang ke-22 yang demikian firman-Nya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini berjudul Taat Membawa Selamat. Taat membawa selamat. Bila ada orang yang ingin berpergian ke suatu tempat yang baru, yang belum pernah dia kunjungi, dan dia sendiri belum tahu arah jalan menuju tempat tersebut, maka orang tersebut akan memerlukan suatu bantuan. Baik itu bantuan orang lain yang akan mendampingi di dalam perjalanan, ataupun saat ini kita bisa memakai GPS yang kita siapkan di mobil agar kita bisa mengerti dan mengikuti arah yang sudah diarahkan bagi perjalanan tersebut. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, usaha tersebut dimaksud supaya tidak tersesat dan bisa sampai tujuan dengan keadaan selamat. Namun, sebagai manusia biasa, seringkali orang itu tidak mengikuti atau patuh dan taat kepada siapa yang mendampingi atau pembimbingnya ataupun arahan yang diberikan oleh GPS. Bisa dikarenakan mungkin dia merasa jenuh atau bosan dalam proses perjalanannya, ataupun dia kurang nyaman karena jalan-jalan yang dilaluinya tidak baik, misalkan berlubang atau becek atau pemandangan yang kurang menyenangkan, sehingga orang tersebut berinisiatif mengambil jalan pintas, mencari jalan tikus dengan harapan sampai di tempat dengan lebih cepat. Tapi hal ini bisa terjadi malah sebaliknya. Orang tersebut tidak sampai dengan tujuan ataupun tersesat ke tempat yang lain. Ibu-ibu, bacaan pagi ini yang kita baca bersama
adalah ayat bagian dari peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir yang terdapat di dalam Keluaran 13 ayatnya yang ke-17 sampai ke-22 dengan perikop Allah menuntun umatnya. Di dalam firman Tuhan, saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah tidak mengarahkan bangsa Israel melalui jalan yang lebih dekat. Karena dalam firman-Nya, jangan-jangan bangsa ini tidak akan siap berperang dengan bangsa Filistin dan dia akan kembali ke Mesir. Oleh karenanya, Tuhan menuntun bangsa Israel melalui Musa ke arah padang gurun dan berputar selama 40 tahun. Dalam perjalanannya kita tahu bagaimana dinamikanya bangsa Israel. Suka duka, tantangan dan rintangan yang dihadapi. Seringkali mereka jatuh dalam dosa dan mereka tidak patuh kepada Tuhan dan marah kepada Musa. Namun Allah adalah Allah yang maha kasih, Allah yang senanti setia kepada bangsa Israel. Harapan Tuhan atau rencana Tuhan bangsa Israel dilewatkan jalur yang lebih jauh adalah selalu berserah dan bersandar apabila mereka menghadapi rintangan dan cobaan. Karena Allah sendiri sangat mengasihi bangsa Israel tersebut. Terbukti di dalam firman-Nya tadi bahwa pada waktu siang ada tiang awan untuk melindungi mereka dari panas matahari, dan pada waktu malam mereka diberi tiang api agar supaya tidak kedinginan. Dan sepanjang siang dan malam, tiang awan dan tiang api selalu ada di depan bangsa tersebut. Ibu-ibu, hidup kita merupakan suatu perjalanan menuju ke arah kekekalan. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan bantuan agar supaya kita tidak tersesat. Pertanyaannya, siapakah yang akan membantu kita atau yang bisa kita minta bantuan? Tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu bagaimanakah kita bisa minta bantuan kepada Tuhan Yesus? Yaitu dengan cara kita selalu bersekutu, berdoa, berdekat dengannya. Secara pribadi kita selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita selalu mendekatkan diri setiap saat. Dan juga GPS yang kita pakai adalah firman Tuhan, di mana kita akan terus dipandu dan terus diarahkan oleh firman-Nya agar hidup kita menjadi baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini perjalanan hidup kita mengalami suatu rintangan dan tantangan, yaitu adanya pandemi COVID-19, di mana pandemi ini sangat merusak tatanan kehidupan baik berbangsa dan bernegara. Dan ini bisa mengenai siapa saja, tidak memandang suku, ras, golongan, dan pangkat derajat, dan memporak-porandakan segala aspek kehidupan, baik segi kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya. Terlebih adat kita bangsa Jawa khususnya, di mana apabila kita ketemu dengan saudara kita akan memberikan senyum yang ramah, kita akan menyalami dengan penuh kehangatan. Namun sekarang kita tidak bisa melakukan hal itu, karena senyum kita sudah tertutup oleh masker yang berbagai warna dan bentuknya. Ibu-ibu sekalian, itulah kenyataan saat ini. Sering kita menjadi takut dan khawatir karena peristiwa tersebut. Oleh karena itu, ibu-ibu, marilah kita taat dan patuh kepada penolong kita, kepada pendamping kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita selalu melihat GPS yang mengarahkan kita kepada hidup yang benar.
Dan saat ini kita juga patuh kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah dipilih oleh Tuhan sendiri. Kita terus menjaga diri dengan mentaati protokol kesehatan, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Dimaksudkan hal ini agar kita tidak jatuh ke dalam sakit penyakit. Dengan kita taat, dengan kita tak patut, maka kita akan selamat. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh kami merasakan Engkau hadir di antara kami. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa taat dan patuh, baik kepada Engkau maupun kepada pemerintah, agar supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami akan senantiasa sehat karena kami boleh menjaga kesehatan kami masing-masing. Bapa, saat ini kami juga ingin menyerahkan negara bangsa kami, yang dimana banyak kejadian yang sering membuat kami sedih dan khawatir Tuhan. Bencana alam di mana-mana, baik itu tanah longsor, gempa bumi maupun banjir. Oh Tuhan, sertai berkati teman kami, saudara kami yang ada di daerah-daerah yang terkena bencana, agar Engkau terus memberikan kekuatan dan penghiburan. Bapa, pagi ini kami menyerahkan kehidupan kami, para ibu-ibu, agar aktivitas hari ini akan terus Tuhan sertai dan berkati. Ampuni Tuhan segala dosa kelemahan kami. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Demikian ibu-ibu, renungan singkat pada pagi hari ini. Biarlah kita akan terus disucikan dalam hidup dan dimampukan untuk senantiasa setia dan taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.